Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. hari Jumat pagi ini ya, berarti pertemuan ke-7 kita. Dan materi kita itu masuk lagi ke analisis uji coba angket lagi ya. Ada Pak minta juga bagian Anda yang mau mengerjakan minggu kemarin itu untuk mahasiswa pekerjaannya. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, jadi untuk minggu besok apa ingatkan, jadi kita akan ujian UTS. Jadi silakan dipersiapkan dirinya mulai dari materi yang konsep dasar statistik sampai analisis uji coba tes dan uji coba angket untuk apa. Mungkin bisa jadi yang keluar untuk soal UTS bisa uji coba angket, bisa juga yang uji coba yang tes. Nah, jadi untuk pengumpulan tugas angket ini Pak setting itu pada hari Minggu besok ya, tanggal 22 dari pagi jam 7 sampai jam 6 sore. Jadi kalau dikumpul Minggu besok nanti bentrok dengan jadwal ujian Anda ya. Jadi Pak minta usahakan hari Minggu besok tugasnya udah selesai dan udah diupload ke e-learning. Nah, jadi untuk menghemat waktu karena kita pakai Zoom ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti setelah Pak jelaskan, nanti silakan bertanya di akhir penjelasan. Nah, jadi ini udah hadir 20 orang mahasiswa ya, udah lebih. Jadi Pak mulai langsung aja ya, Pak mulai untuk menjelaskan materi tentang uji coba angket ya. Udah, sebentar masih ada teman Anda yang mau join. Udah, perlu diingat ya kalau yang kemarin untuk uji coba tes itu ada 5 uji coba ya, mulai dari validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya beda, dan distraktor ya. Sedangkan untuk uji coba angket itu hanya 2, ada uji validitas dan reliabilitas saja. Letak bedanya kalau untuk uji coba angket, nah untuk uji coba angket itu validitasnya kita pakai R product moment. Sedangkan untuk reliabilitasnya kita pakai alpha formula ya. Bedanya dengan yang tes kemarin, validitasnya itu pakai RB serial point dan reliabilitasnya pakai Tudor Richardson. Jadi yang untuk tugas yang Ananda kerjakan yang dikumpul hari Minggu besok itu yang halaman 40 ini. Ya, yang nomor 6, yang nomor 40 ya, yang 12 butir, kalau di latihan hanya 10 ya. 10 butir, kalau untuk yang dilatih yang tugas Ananda itu ada 12 butir dan 10 responden. Nah, jadi Pak jelaskan kalau untuk penjelasannya yang di atas ya, sebelum yang ini, sebelum latihan uji coba. Nah, jadi analisislah validitas butir dan reliabilitas angket dari tabel uji coba data angket berikut. Nah, di sini udah diapakan ya. Ada bedanya kalau yang di kemarin, yang tes kemarin. Kalau yang tes kemarin tabulasi datanya itu 1010. Atau istilahnya pakai pakai tes, kalau dia benar berarti dikasih skor 1, kalau salah berarti dikasih skor 0. Sedangkan untuk angket, contoh alternatif jawabannya mungkin selalu itu dikasih skor 4. Ya. Kalau dia sering mungkin dikasih skor 3. Dia jawab jarang mungkin dikasih skor 1, dia jawab tidak pernah mungkin dikasih skor 2 tadi ya. Kalau yang tidak pernah dikasih skor 1. Jadi untuk yang di ini skalanya skala ordinal ya, kalau berdasarkan hasil jenis-jenis skala statistik ya.
Jadi untuk yang angket ini skala yang digunakan skala ordinal atau yang bertingkat ya. Nah, jadi langkah yang pertama kita lakukan uji validitas, berarti Ananda harus menyiapkan kolom tambahan ya, berupa XIY ya. I ini menandakan butir ya. Kalau seandainya dikerjakan butir 1, berarti X1Y, XI kuadrat. Kalau yang dikerjakan butir 1, berarti X1 kuadrat. Dan Y itu tetap sama ya. Jadi contoh untuk yang kita kerjakan yang pertama, ini mencari uji validitas butir 1. Berarti kita harus menyiapkan tabel tambahan yang ini. Ya. Ada X1Y, ada X1 kuadrat, dan Y kuadrat. Berarti X1 kali Y, berarti 4 dikali Y-nya yang yang sigma atau yang total, berarti 120. Begitu juga untuk selanjutnya, yang X kuadrat ya, XI kuadrat. Nah, XI kuadrat berarti X dikuadratkan. Berarti 4 ini Ananda kuadratkan, gitu juga seterusnya. Sedangkan yang Y kuadrat, berarti yang Y berarti yang total ya. Berarti ini yang dikuadratkan. Jangan lupa nanti menambahkan kolom sigma. Jadi perlu Pak ingatkan kalau untuk di latihan di sini hanya 10 butir. Kalau di tugas berarti ada 12 butir. Jadi yang latihan ini tidak Ananda lanjutkan ya. Kalau yang untuk uji coba tes kemarin, latihan ini dikasih contoh butir 1, berarti yang Ananda kerjakan butir 2 sampai 10. Tapi yang untuk angket ini bukan ini yang Ananda kerjakan ya, tapi yang halaman 40 tadi. Yang tugas dengan 12 butir angket. Nah, kalau udah siap, berarti tinggal kita masukkan rumus produk momen ya untuk uji validitas butir 1. Rumusnya RXY. Sebentar. RXY sama dengan N ya. N berarti jumlah responden dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi akar dari jumlah responden dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, yang untuk N berarti jumlah responden ya. Jumlah responden kita 10. Nah, yang ini ya, berarti 10. Nah, untuk N kita berarti 10 ya. Berarti yang ini. Sigma XY, berarti sigma XY, sigma X1Y ya. Berarti yang ini Ananda totalkan bawahnya ini yang jadi sigma X kali Y untuk X1. Sigma X yang ini, berarti ini dia yang total untuk butir 1. Nah, 29. Dan sigma Y, berarti yang Y total, berarti yang ini. 269. Lanjut, dengan pembaginya, berarti akar dari N dikali ya. N berarti 10, sigma X kuadrat ya. Berarti ini X1 kuadrat, hasilnya 99, dikurang sigma X dikuadratkan. Berarti 29 kuadrat dikali N 10, sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat, berarti yang ini Ananda jumlahkan, hasilnya 7.565 dikali sigma Y dikuadratkan, berarti ini berarti 269 dikuadratkan. Jadi lebih hati-hati mana yang sigma X kuadrat, mana yang sigma X dikuadratkan. Jadi langkah yang pertama ini dikalikan dulu, baru dikurang dengan ini yang dikalikan ini.
hasilnya ini. Gitu juga dengan ini ya. Berarti ini dikalikan ini, berarti 10 kali 99 dikurang 29 dikuadratkan. Itu juga sebelahnya. Nah, hasilnya ini nanti. Nah, berarti silahkan dikalikan, langsung diakarkan hasilnya 700,044. Dan kalau dibagikan dengan apa 469 ya, 469 dibagi 700,044 hasilnya 0,670. Sama dengan yang uji validitas tes kemarin. Kalau seandainya R hitung lebih besar dibandingkan R tabel, berarti dia valid. Kalau seandainya dia kecil, berarti dia tidak valid. Nah, jadi untuk apanya? Bentuk butir 2-nya sama 10 itu tidak dijadikan latihan. Jadi silakan Anda lanjutkan di tugasnya mulai dari butir 1 sampai butir 12 dengan langkah kerja seperti ini. Nah, untuk uji validitas seperti itu aja. Jadi bedanya kalau yang untuk uji validitas tes kemarin kita cari rata total, cari rata butir, cari proporsi menjawab benar, menjawab salah, cari standar deviasi ya. Jadi kalau untuk produk momen kita hanya butuh bantuan tabel ya, tambahan bantuan tabel seperti ini. Nah, jadi kalau untuk butir 2 ya, sampai butir 12 berarti yang 2 kolom ini harus Anda tambahkan. Berarti di sini ya, ada X2Y sampai X12Y ya. Gitu juga di sini ada X1 kuadrat, berarti nanti ada X2 kuadrat sampai X12 kuadrat. Nah, jadi silakan Anda coba untuk tugasnya. Kalau ragu nanti kita apakan pertanyaannya nanti ya. Kalau udah selesai berarti silakan Anda buatkan tambahan kolomnya. Tambahan kolom baris seperti ini untuk rekapnya mana yang tidak valid, mana yang tidak apa ya, yang drop ya atau yang valid. Jadi dari 10 butir ini butir 6 sampai butir 8 itu drop. Berarti dari 10 butir angket hanya 3 yang drop. Berarti sama dengan uji reliabilitas ya, kita masuk ke uji reliabilitas. Sama dengan uji reliabilitas tes. Bagi butir yang tidak valid berarti tidak dimasukkan atau tidak diinput datanya ke uji reliabilitas. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Butir 6, 7, 8 tidak masuk. Setelah tidak langsung berarti totalnya berbeda. Berarti untuk uji validitas tes itu soalnya kita bukan soal rumus ya, rumusnya kita pakai alfa krombah seperti yang di sini. Berarti R11 atau alfa krombah sama dengan jumlah butir dibagi jumlah butir kurang 1 dikali 1 dikurang sigma varian butir dikurang varian total. Kalau di reliabilitas kemarin pakai varian total ya. Sekarang kita ada tambahannya cari varian butir. Tapi nanti kita sigmakan atau kita totalkan ya. Jadi kita balik ke atas dulu setelah tabel ini. Berarti kalau untuk yang angka yang kurang rasanya pertama itu varian butir ya. Varian butir bedanya yang kemarin kalau di rumusnya itu pakai sigma Y ya. Nah, kalau di sini varian butir berarti sigma X kuadrat ya. Nah, beda yang kemarin kalau varian total berarti Y, kalau varian butir berarti X. Nah, berarti untuk butir 1, berarti yang Anda cari nanti di sini varian butir 1 sampai butir 12 ya. Contoh di sini sigma X 1 kuadrat dikurang sigma X 1 kuadrat dikuadratkan ya, per N dibagi N kurang 1. Berarti ya, sigma X kuadrat ya. Nanti yang kolom ini berarti Anda kuadratkan. Ya, dikuadratkan berapa totalnya, tapi diperoleh 99 ya. Kalau yang sigma X 1 dikuadratkan, berarti ini Anda jumlahkan dan dikuadratkan, berarti 29 dikuadratkan. Oke, silahkan lanjutkan. Berarti diperoleh nanti hasilnya 1,656.
Lanjut untuk butir 2 sampai butir 12 ya. Untuk varian total sama dengan Ananda cari yang validitas yang untuk apa ya, reliabilitas tes. Sama berarti kolom sigma total ya, sigma atau total yang Anda jadikan Y. Nanti cari dengan menggunakan rumus varian ini. Dan hasilnya 29,611 ya. Nah, jadi kalau direkap nanti hasil variannya seperti ini. Ini yang varian butir ya. Dari 10 butir berarti ada 7 varian butir. Dan ini Ananda jumlahkan itu yang jadi sigma varian butir. Dan ini yang jadi varian total. Tinggal masukkan ke rumus. Berarti di sini K-nya tadi 7 ya. Karena ada 3 butir yang tidak valid atau yang drop. Berarti 7 dibagi 7 kurang 1 ya. Dikali 1 dikurang sigma varian butir. Berarti varian butir yang 7 ini kalau di total itu 8,944 dibagi 29,611 sebagai varian total. Hasilnya 0,814. Nah, kalau dibandingkan dengan tabel kelas kategori atau klasifikasi dari tingkat reliabilitas atau keterhandalan instrumen ya, berarti terkategori sangat tinggi. Jadi untuk apa, silahkan Anda kerjakan tugas untuk ini ya, tugas analisis angket ya, analisis uji coba angket berupa validitas dan reliabilitas untuk 12 butir ini atau untuk kolom tabulasi ini. Berarti mulai dikerjakan itu dari butir 1 sampai butir 12 ya. Nah, mungkin itu penjelasan bagi yang Ananda yang ragu, berarti silahkan bertanya. Ada yang ragu? Bagi yang ragu, silahkan boleh bertanya tentang penjelasan materi tadi, boleh bertanya tentang tugas, boleh juga bertanya tentang persiapan ujian kita. Oke, yang mau bertanya silahkan lambaikan tangan dan silahkan unmute. Nggak ada ya? Mungkin untuk sekarang belum ada, Pak. Oke, berarti jadi kalau seandainya lancar-lancar saja ya. Jadi kalau ada yang diragukan nanti saya ingatkan lagi. Kalau bisa ya, kalau bisa silahkan bertanya di WA dengan screenshot bagian yang Anda ragukan dan silahkan Anda ketik di grup WA ya, jangan japri lagi di grup WA apa yang ditanyakan. Jadi kalau seandainya ada teman Anda yang sama-sama ragu ya atau terkendala di bagian yang sama bisa dijawab bersamaan. Nah, untuk daftar hadir Pak lihat masih ada 7 orang lagi ya yang belum ngambil absen di e-learning. Nah, termasuk Raffi. Iya, Pak. Raffi juga belum terdetek. Iya, Pak. Nah, jadi untuk tugasnya saya ingatkan hari Minggu besok ya. Berarti masih ada 2 hari lagi, Sabtu Minggu ya. Boleh. Jadi untuk jadwalnya ya, Pak buka itu dari pagi ya, dari jam 7 sampai jam 12. Berarti bagian Anda yang mungkin yang kalau di rumah seperti biasa mungkin diminta bantu pekerjaan rumah atau bantu orang tua dulu. Jadi silahkan karena untuk harian itu diperbolehkan ya. Jadi silahkan Anda ansur-ansur dari sekarang untuk pengerjaan
apa ya pengerjaan tugasnya. Jadi hari Minggu besok kita segera untuk mengupload. Dan untuk tugas minggu kemarin itu Pak Detek itu masih ada yang belum mengumpulkan tugas dan belum ada juga memberikan apa ya dari kabar kenapa belum bisa mengupload tugasnya. Jadi Pak ingatkan ya, jangan sampai kejadian juga seperti yang tahun kemarin. Mungkin ada beberapa yang gagal atau yang mengulang kembali. Jadi untuk tugas-tugas karena kita di kuliahnya secara daring ya. Jadi untuk penilaiannya itu berarti mulai dari kelengkapan tugas, aktivitas Ananda mungkin di WA mungkin bertanya atau menanggapi atau menjawab. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan seperti itu. Nah, jadi kalau bagi Ananda ya, bagi Ananda yang mengerjakan tugas atau mengirim tugas dengan lengkap, kehadirannya cukup, responnya bagus di WA dan hasil evaluasi ya mungkin dari UTS ataupun UAS nanti dan tugas-tugasnya lengkap berarti insya Allah nilainya lulus ya. Yang kedua tolong ingatkan kalau seandainya apa itu sebagian udah Pak cek, ada juga sebagian yang masih buat tugasnya asal-asalan ya. Kalau asal-asalan berarti nilainya juga bisa jadi agak asal-asalan juga. Jadi Pak ingatkan karena ini kuliah jarak jauh ya. Jadi jangan apa ya kalau terkendala berarti silakan Ananda kasih kabar ke Bapak. Nah, jadi saya minta ke Ananda kalau terkendala silakan bertanya. Kalau seandainya nggak bisa upload tugas atau lain sebagainya, silahkan intensifkan grup WA kita. Jadi kalau bisa nilainya lengkap, kalau tidak lengkap berarti nilainya nanti PL. Kalau tidak diurus berarti BL-nya permanen atau kalau di aplikasi atau di portal ya itu otomatis berubah nilai BL-nya jadi E. Jadi hati-hati ya karena kita kuliah daring jarak jauh. Jadi instruksi atau apa ya, instruksi yang tidak tertulis tolong lebih diperhatikan. Jadi untuk tugas-tugas bagian Anda yang belum rasanya ya, nah silakan segera atau silakan kasih kabar ke Bapak apakah Pak bukakan lagi akses untuk mengupload tugasnya. Gitu juga untuk UTS besok bagi yang terkendala karena UTS Pak jadwalkan juga hanya di jam jadwalnya. Nah, jadi usahakan mungkin mencari tempat yang bagus sinyalnya atau seandainya kelengkapan bahan-bahan yang harus Anda uploadkan ya, itu usahakan lengkap. Saya ingatkan jangan asal-asal. Nah, jadi perlu diingat besok. Nah, karena kita kuliah daring ya, berarti Ananda biasanya kerjasama antar teman ini agak minim ya. Tapi mungkin karena apa ya, tergantung ke diri Ananda lagi, walaupun jarak memisahkan Ananda ya bersama teman, tapi kalau masih bisa kompromi ya, masih bisa kompromi, masih bisa bekerja sama ulet seperti biasa, nggak apa-apa. Tapi Pak ingatkan untuk UTS besok, tiap Ananda, tiap butir yang dikerjakan, tiap angkanya itu beda. Jadi tugas itu Bapak minta ya, berarti Anda harus paham masing-masing biar ujiannya bisa lancar. Jadi jangan mengharapkan bantuan dengan temannya, karena besok untuk kalkulasi waktu sesuai dengan jadwal ujiannya ya. Jadi jangan mengharapkan bantuan dengan teman Ananda, walaupun Ananda bisa komunikasi lewat sosmed ya. Jadi angka yang Ananda kerjakan itu beda-beda. Jadi usahakan dari sekarang pelajari lagi. Bisa jadi soal UTS-nya mungkin tentang konsep dasar statistik. Kalau untuk yang uji coba instrumen bisa jadi yang tes, bisa yang angket. Itu tergantung nanti kita pilih salah satu. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, kalau ini kebiasaan dari Ananda ya. Kalau lagi nak bertanya, nanti kalau udah pas ujian baru bertanya. Jadi sekurang-kurangnya ya, sampai hari Minggu besok,
Atau pokoknya sebelum jadwal ujian, Ananda masih dipersilahkan untuk bertanya dan insya Allah Pak jawab langsung. Tapi semasa ujian ya, pada jadwal ujian, kalau Ananda bertanya, apalagi yang berkaitan dengan apa ya, isi jawaban dan lain sebagainya, itu tidak dijawab. Tapi kalau untuk pertanyaan teknis, itu akan Pak jawab. Nah, jadi masih Pak kasih kesempatan bagi Ananda. Jadi boleh bertanya untuk materi awal sampai materi yang terakhir sekarang. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, bisa Pak akhiri kuliah sekarang. Oke, diam ayam aja ya. Oke, kalau seandainya masih ada atau malu-malu bertanya, ya. Jadi silakan nanti kita lanjutkan di grup WA ya. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang yang perkuliahan dengan Zoom meeting, Pak akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.